Adik-adik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu ingin adik-adik melihat pada gambar yang telah Ibu tampilkan di samping ini. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa gambar di samping ini merupakan gambar dari kue bolu kukus. Nah, kue bolu kukus ini pasti memiliki rasa yang manis dan juga berbagai macam variasi warna. Hal ini dikarenakan pada saat pengukusan, adonan dari kue harus mengembang dengan sempurna. Caranya yaitu dengan menggunakan pengembang kue berupa soda kue. Nah, soda kue ini merupakan salah satu senyawa dari unsur kimia yaitu natrium bikarbonat dengan rumus kimia NaHCO3. Nah, adik-adik, pada saat pengukusan, ion dari natrium bikarbonat ini akan terurai menghasilkan gas CO2. Gas CO2 inilah yang akan membuat adonan kue mengembang. Nah, adik-adik, selain senyawa natrium bikarbonat, senyawa apa sajakah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa saja kegunaannya? Nah, pada proses pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai unsur-unsur golongan utama. Ada 4 poin yang akan kita membahasnya. Yang pertama, kelimpahan unsur-unsur kimia di alam, kemudian sifat fisik dan sifat kimia dari unsur-unsur golongan utama, kemudian proses pembuatan, dan yang terakhir yaitu kegunaan unsur kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk pada poin-poin yang telah Ibu sebutkan tadi, Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai kimia unsur. Nah, seperti sebelumnya adik-adik telah belajar di kelas 10 mengenai kimia unsur. Di sini kimia unsur merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui proses kimia biasa. Nah, untuk sepengetahuan adik-adik bahwa hingga saat ini telah terdapat 118 unsur menurut tabel periodik unsur. Di antaranya 90 unsur berada di alam dan 28 unsur lainnya merupakan unsur buatan atau sintesis. 118 unsur ini dibagi menjadi unsur golongan utama dan unsur golongan transisi. Unsur golongan utama ini meliputi golongan 1A sampai 8A, sedangkan unsur golongan transisi ini meliputi golongan 1B sampai 8B. Ya adik-adik, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita kali ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai unsur golongan utama yaitu golongan 1A atau yang biasa kita sebut dengan logam alkali. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu keberadaan logam alkali di alam. Nah, untuk sepengetahuan adik-adik bahwa logam alkali ini merupakan unsur dari golongan utama yang berada pada golongan 1A pada tabel periodik unsur. Nah, unsur logam alkali ini tidak terdapat bebas di alam. Hal ini dikarenakan unsur logam alkali ini sangat bersifat reaktif. Nah, adik-adik dapat perhatikan pada tabel yang telah Ibu tampilkan di samping ini. Ini merupakan keberadaan dari unsur-unsur logam alkali di alam. Nah, untuk pengetahuan adik-adik, mengapa sampai disebut dengan logam alkali? Hal ini dikarenakan dapat membentuk basa yang kuat. Nah, untuk unsur-unsur logam alkali itu sendiri terdapat beberapa unsur di dalamnya. Di antaranya yaitu ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Namun, untuk hidrogen dan fransium ini tidak termasuk dalam logam alkali. Hal ini dikarenakan hidrogen tidak berwujud logam dan fransium ini merupakan senyawa yang bersifat radioaktif. Nah, adik-adik, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat dari unsur logam alkali itu sendiri. Nah, untuk sifat-sifatnya, adik-adik dapat melihat pada tabel yang telah Ibu tampilkan di samping ini. Nah, pada tabel ini merupakan sifat-sifat dari unsur-unsur yang ada pada logam alkali. Nah, adik-adik, pada umumnya logam alkali ini sangat bersifat lunak, ringan, dan mudah diiris. Hal ini dikarenakan ikatan dari logam alkali ini sangat lemah. Kemudian logam alkali ini sangat mudah reaktif bereaksi di udara dan di air. Hal ini dikarenakan logam alkali tidak
tidak terdapat bebas di alam. Kemudian logam alkali ini juga mudah larut di dalam air, menghasilkan larutan basa dan gas hidrogen. Kemudian logam alkali ini juga larut di NH3 cair dan mudah disimpan di dalam minyak karena sifatnya yang sangat reaktif. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu proses pembuatan dari logam alkali itu sendiri. Nah, adik-adik, pada proses pembuatan logam alkali ini dilakukan dengan cara elektrolisis leburan garamnya sendiri. Nah, contohnya pada proses pembuatan senyawa NaOH. Nah, pada proses pembuatan senyawa NaOH ini dilakukan elektrolisis menggunakan larutan NaCl. Nah, adik-adik dapat melihat pada reaksi yang telah Ibu tampilkan di tampilan di samping ini. Nah, adik-adik, pada reaksi yang terjadi sering disebut dengan proses Nelson. Hal ini dikarenakan pada reaksi ini digunakan sel Nelson. Ya, adik-adik, selanjutnya kita masuk pada kegunaan dari unsur logam alkali. Nah, pada unsur logam alkali ini, kegunaannya adik-adik dapat melihat pada tabel yang telah Ibu tampilkan di samping ini. Salah satunya yaitu ada unsur natrium. Nah, natrium ini pada umumnya digunakan pada industri bahan pembuatan anti ketukan pada bensin. Dan untuk kalium sendiri digunakan pada proses pembuatan kalium superoksida atau KO2 yang dapat bereaksi dengan air menghasilkan oksigen. Nah, adik-adik, itu merupakan penjelasan dari unsur-unsur golongan 1A yang biasa kita sebut dengan logam alkali. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang unsur-unsur golongan 2A atau yang biasa disebut dengan logam alkali tanah. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai keberadaannya di alam. Nah, adik-adik, mengapa sampai disebut dengan logam alkali tanah? Nah, hal ini dikarenakan logam-logam tersebut pada umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa dan sukar larut di dalam air. Nah, untuk logam alkali tanah sendiri bersifat reaktif sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya saja. Nah, adik-adik, untuk keberadaannya di alam, adik-adik bisa melihat pada tabel yang telah Ibu tampilkan di samping ini. Ini merupakan keberadaan dari unsur-unsur yang terdapat pada logam alkali tanah. Nah, untuk logam alkali tanah sendiri terdapat beberapa unsur di dalamnya. Di antaranya ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, radium, dan barium. Ya, adik-adik, selanjutnya kita masuk pada poin berikut yaitu mengenai sifat-sifat dari unsur-unsur golongan logam alkali tanah. Nah, untuk sifat-sifat dari logam alkali tanah itu sendiri adik-adik dapat lihat pada tabel yang telah Ibu tampilkan di samping ini. Nah, pada tabel ini terdapat sifat fisik dari logam alkali tanah. Dan untuk sifat kimianya sendiri, logam alkali tanah tidak sereaktif sama seperti logam alkali seperiode. Nilai potensial standar logam alkali tanah ini merupakan reduktor yang cukup kuat. Nah, untuk sifat fisiknya, logam alkali tanah ini agak rapuh. Namun, pada keadaan tertentu, logam alkali tanah dapat ditempah dan diubah bentuknya. Misalnya dari berilium ke barium. Dan untuk titik didih dan titik lelehnya, daya hantar panas dari logam alkali ini cenderung menurun. Nah, adik-adik, selanjutnya kita masuk pada poin berikut yaitu proses pembuatan dari logam alkali tanah. Nah, adik-adik, secara umum proses pembuatan logam alkali tanah ini dapat diperoleh dengan proses ekstraksi. Nah, proses ekstraksi ini merupakan proses pemisahan suatu unsur dari suatu senyawa. Dalam ekstraksi dapat digunakan dua metode yaitu metode reduksi dan metode elektrolisis. Nah, adik-adik, itu merupakan proses dari pembentukan logam alkali tanah. Selanjutnya kita masuk pada poin berikut yaitu kegunaan dari unsur-unsur yang ada pada logam alkali tanah. Nah,
Pada kegunaan unsur-unsur logam alkali tanah ini, adik-adik dapat melihat pada tabel yang telah Ibu tampilkan. Di sini terdapat kegunaan-kegunaan dari unsur-unsur logam alkali tanah, salah satunya yaitu berilium. Nah, berilium ini digunakan untuk memadukan logam agar menjadi kuat. Kemudian magnesium. Nah, magnesium ini pada umumnya digunakan pada kembang api dan lampu blitz. Nah, yang terakhir yaitu kalsium. Kalsium ini sering digunakan untuk pengelasan. Nah, adik-adik, itu merupakan penjelasan dari unsur-unsur golongan utama 2A yang biasa kita sebut dengan logam alkali tanah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur golongan 7A atau yang biasa kita sebut dengan halogen. Nah, seperti biasa pada poin pertama kita akan membahas mengenai keberadaannya di alam. Nah, untuk nama halogen sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu halos yang artinya garam dan genes yang artinya pembentukan. Jadi halogen dapat diartikan menjadi pembentukan garam. Nah, adik-adik, tabel yang di samping yang telah Ibu tampilkan ini merupakan keberadaan dari unsur-unsur halogen di alam. Nah, unsur halogen ini pada umumnya tidak terdapat bebas di alam sih, dikarenakan sifatnya yang sangat reaktif. Nah, unsur-unsur halogen ini dikelompokkan menjadi beberapa unsur, diantaranya ada iodin, bromin, astatin, fluorin, dan iodin. Nah, adik-adik, untuk ciri-cirinya adik-adik dapat melihat pada gambar yang telah Ibu tampilkan di samping ini. Nah, adik-adik, itu merupakan keberadaan dari unsur-unsur halogen di alam. Selanjutnya, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu sifat-sifat dari unsur halogen. Nah, adik-adik, pada umumnya sifat fisik dan sifat kimia dari unsur halogen ini sebagai berikut. Yang pertama, sangat elektronegatif dan sangat reaktif. Kemudian, molekul diatomik dapat bereaksi dengan logam dan non-logam. Kemudian yang ketiga, oksidatornya kuat karena mudah menangkap elektron. Dan yang keempat yaitu memiliki variasi Bilox dari negatif 1 sampai dengan plus 7, kecuali pada fluorin dalam senyawa negatif 1. Adik-adik, sekarang kita masuk pada poin selanjutnya yaitu proses pembuatan unsur halogen. Nah, adik-adik, secara umum unsur halogen ini dapat dibuat dari elektrolisis larutan atau leboran garamnya. Nah, untuk poin berikutnya yaitu kegunaan dari unsur-unsur halogen. Nah, untuk kegunaannya, adik-adik dapat melihat pada tabel yang telah Ibu tampilkan di samping ini. Salah satunya yaitu unsur klorin. Klorin ini digunakan untuk membuat teflon, kemudian klorin. Klorin digunakan sebagai bahan disinfektan dalam air dan kolam renang. Kemudian bromin. Bromin ini digunakan untuk senyawa organik, misalnya zat pewarna, obat-obatan, dan pestisida. Kemudian yang terakhir yaitu iodin. Nah, iodin ini digunakan sebagai bahan penguji amilo dalam tepung tapioka. Nah, adik-adik, itu merupakan penjelasan dari unsur-unsur golongan 7A atau yang kita sering sebut dengan halogen. Ya, adik-adik, langsung saja kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur golongan 8A atau unsur gas mulia. Nah, adik-adik, poin pertama yang akan kita bahas seperti biasa yaitu keberadaan unsur-unsur gas mulia di alam. Nah, adik-adik, gas mulia ini terdapat dalam bentuk bebas di alam. Nah, untuk salah satu gas mulia yang pertama ditemukan yaitu gas argon oleh Hart Rayleigh dan Sir William Ramsay pada tahun 1894. Nah, gas argon ini ditemukan di udara. Nah, adik-adik, untuk proses pembuatan gas mulia ini didapat melalui proses destilasi bertingkat pada udara air. Pada udara air, kecuali pada radon karena sifatnya yang radioaktif. Nah, adik-adik, itu merupakan keberadaan dari unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia di alam. Adik-adik juga dapat melihat pada tabel yang telah Ibu tampilkan di samping ini. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu sifat-sifat dari unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia. Nah, adik-adik, untuk sifat-sifat ini adik-adik bisa melihat pada
tabel yang telah Ibu tampilkan di samping ini. Nah, pada umumnya sifat fisik dan sifat kimia dari gas mulia ini diantaranya yang pertama memiliki konfigurasi elektron valensi yang stabil sehingga sukar bereaksi. Kemudian yang kedua memiliki ionisasi yang paling besar, dan yang ketiga jari-jari atom ke bawah semakin besar dan titik didih dan titik lele semakin ke bawah semakin besar. Nah, adik-adik, itu adalah sifat fisik dan sifat kimia dari unsur-unsur gas mulia. Ya, adik-adik, selanjutnya poin yang terakhir yaitu kegunaan dari unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia ini. Yang pertama, ada unsur helium. Helium ini digunakan sebagai pengisi balon udara karena sifatnya yang ringan dan tidak reaktif. Kemudian yang kedua, radon. Radon ini digunakan sebagai sumber radiasi pada pengobatan saat sakit kanker. Dan yang ketiga yaitu neon. Neon ini digunakan untuk memberi pertanda pada pesawat terbang karena sinarnya yang dapat menembus kabut. Kemudian yang terakhir yaitu xenon. Xenon ini digunakan untuk lampu pijar. Ya, adik-adik, kegunaan-kegunaan dari selain yang Ibu sebutkan ini, adik-adik juga bisa dapat melihat pada tabel yang Ibu tampilkan di samping ini. Nah, adik-adik, itu adalah penjelasan dari unsur-unsur golongan utama yang terakhir, yaitu golongan 8A atau yang biasa kita sebut dengan gas mulia. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu ingin memberikan beberapa kesimpulan terkait materi yang telah kita pelajari. Di antaranya yang pertama, unsur-unsur kimia ini digolongkan berdasarkan kesamaan sifatnya yang terbagi atas dua golongan. Yang pertama, golongan utama, dan yang kedua yaitu golongan transisi. Golongan utama ini meliputi golongan 1A sampai 8A, sedangkan golongan transisi ini meliputi golongan 1B sampai 8B. Untuk golongan 1A biasa kita sebut dengan logam alkali, dan untuk golongan 2A biasa kita sebut dengan logam alkali tanah, dan untuk golongan 7A biasa kita sebut dengan halogen, dan yang terakhir untuk golongan 8A biasa kita sebut dengan gas mulia. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, unsur kimia ini dapat membantu kita dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini dikarenakan semua benda yang terdapat di alam mengandung unsur kimia, baik itu dalam bentuk logam, unsur bebas, senyawa, maupun paduan logamnya. Adik, itu merupakan kesimpulan akhir mengenai materi yang telah kita pelajari di hari ini. Untuk evaluasi yang sebentar nanti adik-adik kerjakan, adik-adik dapat melihat pada Google Classroom. Di situ, Ibu telah memposting soal-soal terkait materi pelajaran di hari ini. Adik-adik dapat membuka dan mengerjakannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Ya, adik-adik, proses pembelajaran kita di hari ini. Ibu Guru berharap adik-adik dapat mengerti dan memahami materi yang telah Ibu Guru berikan. Jangan lupa adik-adik selalu mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan adik-adik jangan lupa selalu belajar dan selalu berdoa agar diberikan lindungan dari Tuhan.